Di awal film menampilkan seorang pemuda bernama Rocket yang terjebak di tengah-tengah bentrok antara gangster pimpinan Lil Z dan juga polisi. Di hadapannya, Lil Z dan semua anak buahnya sudah siap menyerang para polisi dan begitu pun sebaliknya. Apa yang bakal terjadi selanjutnya? Sebelum itu kita tarik mundur dulu ke beberapa tahun sebelumnya. Saat kota Tuhan masih dalam tahap pembangunan dan para warga-warga miskin yang tak punya rumah diarahkan oleh pemerintah untuk menetap tinggal di perumahan yang sudah disiapkan. Saat itu, Rocket yang sedang bermain bola bersama teman-temannya didatangi oleh Lil Dice dan juga Benny. Di seumurannya, Lil Dice ini sudah menunjukkan sifat ingin berkuasa dan hal itu terinspirasi dari geng lokal bernama Tender Trio. Geng ini beranggotakan 3 orang yang diantaranya bernama Shaggy, si pemimpin yang punya adik si Benny tadi. Dan 2 orang lagi, Clipper dan juga Gus. Nah, kalau si Gus ini punya adik yaitu si Rocket. Mereka bertiga terkenal bandel guys dan sering melakukan hal-hal kriminal seperti melakukan perampokan kepada mobil pengirim gas. Dengan senjatanya yang entah dari mana, geng Thunder Trio ini beserta anak-anak yang lainnya memaksa si supir untuk berhenti. Mereka merampok uangnya dan juga membagikan gas-gas itu kepada para warga yang ada di sana. Barulah aksi mereka terhenti setelah ada mobil polisi datang dan mereka pun segera berlarian kabur ke lapangan untuk kembali bermain bola agar tak dicurigai. Setelah kondisi aman, Shaggy langsung membagikan hasil curiannya dan hal itu membuat semua anak-anak senang bahkan mengidolakan trio Tender yang mereka anggap sebagai geng paling ditakuti di Rio de Janeiro. Tapi beda dengan Gus, ia malah memberikan sebagian uang curiannya untuk ayahnya lewat adiknya Rocket dan mengatakan agar tak memberitahu ayahnya kalau uang itu darinya. Sore harinya, trio Tender ini berkumpul sambil menikmati lintingan ganja. Di sana juga ada Lil Dice yang diajak karena dianggap paling nakal di antara anak-anak seumurannya. Mereka pun berencana untuk kembali merampok mobil gas di hari lainnya. Namun, tiba-tiba Lil Dice dengan muka seriusnya mengatakan kalau ia punya rencana yang lebih baik. Hal itu tentu saja menjadi bahan tertawaan, tetapi Shaggy segera membela Lil Dice dan mencoba mendengar rencananya. Rupanya, Lil Dice mengajak mereka untuk pergi ke Love Motel, di mana banyak orang-orang kaya datang ke sana. Lil Dice ditugaskan berjaga di luar, tetapi di sini ia memaksa guys ingin bergabung karena merasa telah memberikan ide. Lagi-lagi ia dimarahi oleh Clipper karena menurutnya masih kecil dan belum saatnya. Mereka pun berdebat panjang sebelum akhirnya Shaggy menjanjikan kalau Lil Dice lain waktu akan diajak dan untuk saat ini ia hanya perlu berjaga di luar dan menembak salah satu jendela kaca jika ada polisi yang datang. Setelah itu, Tender Trio mulai melancarkan aksinya dengan menyekap semua pegawai Love Motel. Kemudian mereka pun mulai berpencar dan memasuki satu persatu kamar sambil menodongkan pistol untuk merampok mereka semua. Sayangnya, belum juga mereka telusuri semua kamar, Lil Dice mengirim sinyal guys, dan Tender Trio pun segera berlarian menyelamatkan diri dengan membawa salah satu mobil milik tamu. Saat akan keluar, sebenarnya mereka sempat mencari Lil Dice, namun karena tak ditemukan, mereka menganggap kalau ia telah ditangkap oleh polisi. Dan ternyata guys, Lil Dice tidak ada bukan karena ditangkap, dan memberikan sinyal itu bukan juga karena ada polisi, melainkan karena ia sendiri ingin bersenang-senang dengan pistol yang dibawanya. Sepertinya di pikirannya sudah penuh dengan mimpi untuk menjadi gangster. Ia yang tak mau diatur lagi masuk sendirian dengan berani dan menembak seluruh tamu hotel sekaligus seluruh para pegawainya. Sementara itu, Tender Trio menabrak warung minuman karena Shaggy tidak mahir mengemudi. Mereka pun mengancam para pengunjung warung agar tutup mulut dan tidak pernah memberitahu kejadian sebenarnya. Kemudian Tender Trio berusaha kabur dan berpencar karena Shaggy beralasan kalau dia akan mengalihkan para polisi. Sedangkan Gus dan Clipper ia disuruh untuk bersembunyi ke dalam hutan yang tak jauh dari perkampungan. Tak lama kemudian para polisi pun datang karena Shorty seorang yang tak suka dengan Gus melaporkan kejadian itu. Dari dialah akhirnya para polisi melakukan pencarian besar-besaran ke dalam hutan. Namun beruntung karena saat itu malam hari, Gus dan juga Clipper yang bersembunyi di atas pohon tak ditemukan. Sementara untuk Shaggy sendiri, ternyata ia malah kabur ke rumah pacarnya dan segera disembunyikan oleh keluarga pacarnya itu.
Clipper yang menahan sakit karena kakinya sempat terkilir mendengar obrolan-obrolan para polisi kalau mereka akan membunuh setiap anggota Tender Trio. Mendengar itu membuat Clipper terus memikirkan mengenai keselamatannya. Hingga akhirnya saat pagi mulai datang, ia pun memutuskan tak lagi mau menjadi penjahat dan memilih pulang untuk kembali bertobat ke gereja. Mungkin karena takdir sudah ingin bertobat ya guys, saat akan pulang, Clipper sempat berpapasan dengan dua polisi yang masih melakukan pencarian. Namun ia dengan santai dan yakinnya tetap berjalan lurus, malah yang di belakang yang ketahuan, yang pada akhirnya dikejar dan ditembak mati. Tak mau disalahkan karena salah sasaran, akhirnya kedua polisi itu pun memasukkan laporan dan membuat anak itu menjadi si pelaku dengan cara menempelkan sidik jari. Di lain tempat, Gus juga berhasil pulang ke rumah dan langsung dimarahi oleh ayahnya karena ketahuan menjadi anggota Tender Trio. Ayahnya pun menyuruh Gus untuk membantunya menjual ikan daripada menjadi seorang berandalan. Setelah ayahnya pergi, Gus segera menyembunyikan senjatanya di dalam kotak dan melarang Roket adiknya untuk memegangnya. Ia juga menegaskan agar adiknya itu serius sekolah agar kehidupannya lebih baik dan tidak seperti dirinya yang bodoh malah melakukan hal-hal kriminal. Setelah kejadian perampokan itu, para polisi terus menggeledah setiap sisi kota Tuhan. Namun tak ada satupun orang yang berani mengatakan di mana dan siapa anggota Tender Trio sebenarnya. Minggu demi minggu, sampai akhirnya 3 bulan kemudian, Segi yang tak pernah keluar dari rumah disarankan oleh pacarnya agar berubah dan mencari kerjaan, karena menurutnya geng Tender Trio sudah berakhir. Clipper saat ini sering ke gereja dan juga Gus yang mulai mengubah hidupnya dengan giat bekerja menjual ikan milik ayahnya. Ternyata Gus yang kini membantu ayahnya berjualan ikan diam-diam mulai jatuh cinta kepada istrinya Shorty yang sering membeli ikan kepadanya. Dirasa punya perasaan yang sama, mereka berdua akhirnya bercinta. Namun sayangnya hal itu ketahuan oleh Shorty dan Gus pun segera berlari keluar. Sementara Shorty dengan emosinya langsung menghajar istrinya sampai mati. Sementara itu, di lain tempat Segi mencegat sebuah mobil di tengah jalan bersama pacarnya untuk berusaha kabur. Sayangnya mobil tersebut mendadak mogok sehingga ia harus mendorong mobilnya terlebih dulu. Dan hal itu guys tak sengaja dilihat oleh Shorty yang saat itu sedang ditangkap karena membunuh istrinya. Saat itulah Shorty pun membalaskan dendamnya dengan melapor kepada polisi bahwa Segi adalah salah satu pencuri di Love Motel 3 bulan yang lalu. Mendapat laporan itu, polisi tentu saja segera mengejarnya dan sayang sekali Seiji tak sempat naik ketika mobil itu sudah berhasil hidup. Alhasil, ia pun tertembak dan segera berlari ke arah lain, sedangkan pacarnya yang di dalam mobil hanya bisa menangis melihat pacarnya sempoyongan. Seiji akhirnya tewas di pinggir jalan dengan luka tembak di sekujur tubuhnya hingga membuat semua orang berkumpul termasuk hadir juga seorang wartawan. Saat itulah awal mula Roket tertarik dengan kamera dan profesi sebagai wartawan. Masih di hari yang sama, ternyata Gus yang tadi kabur bertemu dengan Lil Dice yang sedang asik-asiknya membagikan hasil rampokan bersama Benny. Ternyata setelah kejadian di motel, mereka berdua pergi ke kota dan kembali melakukan perampokan dengan berpura-pura menjadi penyemir sepatu. Gus yang saat itu melihat banyak tumpukan uang langsung saja merampasnya. Saat itu, Lil Dice memanggil Gus dan hendak memberikan senjata yang dulu diberikan saat di motel. Namun yang terjadi setelahnya, Lil Dice ternyata malah menembak Gus dengan beringas. Setelah kejadian itu, Lil Dice dan juga Benny semakin gencar melakukan aksi-aksinya. Merampok, membunuh adalah hal biasa, sampai pada akhirnya mereka menjadi yang paling dicari polisi dan dihormati oleh mafia-mafia yang ada di sana. Lil Dice juga selalu haus akan kekuasaan dan saat berkumpul dengan para bandar narkoba itu muncul ide untuk merampas bisnis mereka dan menjadikan dirinya satu-satunya yang berkuasa. Mereka berdua pun mendatangi dukun dan di sanalah ia diubah namanya menjadi Lizzy demi bisa tetap berjaya dan diberi kalung sebagai jimat keberuntungan. Besok harinya, upaya mengambil alih bisnis-bisnis mafia pun dimulai. Lil Dice yang sekarang berganti nama menjadi Lizzy dengan beringas dan kejam membunuh siapapun yang berkuasa di daerahnya. Ia juga mendatangi setiap pimpinan bandar dan tanpa banyak bicara, semuanya dibantai habis di tempat. Seharian itu, ia dan anak buahnya berhasil menguasai daerah kota Tuhan, kecuali satu bandar bernama Carrot yang tak ia bunuh karena merupakan teman si Benny. Di saat yang bersamaan, Roket yang masih tetap bersekolah berhasil mendapatkan teman-teman barunya. Mereka banyak menghabiskan waktu bersama, sekaligus ia juga sering mengabadikan momen-momen itu dengan kamera murah yang ia punya.
Yang tentunya ia menjual hasil foto itu kepada mereka guys. Di geng mereka ini ada satu wanita yang diam-diam disukai Rocket. Dia adalah Angelica, namun sayangnya ia sedang dekat dengan Tiago, salah satu temannya juga. Masih di umuran segitu dan tinggal di daerah yang keras membuat mereka ingin mencoba hal baru, yaitu narkoba. Tiago pun menjelaskan kalau narkoba terbaik adalah kokain karena ia sering menggunakannya. Melihat Angelica yang tertarik, akhirnya Rocket mengajukan diri kalau dirinya akan mencarikan barang itu untuknya. Rocket pun akhirnya pergi ke salah satu temannya yang bernama Blackie. Dia ini adalah seorang bandar kaki tangan dari Carrot. Namun baru juga mereka akan bertransaksi, datanglah Lil Z membuat kerusuhan karena ingin merebut tempat tersebut dari Blackie. Rocket yang saat itu ketahuan mencoba menyelinap kabur dan hampir saja dibunuh oleh Z. Untungnya Benny menahannya dengan menjelaskan kalau Rocket ini adalah adiknya Gus. Diambil alihnya tempat Blackie membuat Lil Z menjadi bandar terbesar setelah Carrot. Mereka kemudian melancarkan bisnisnya dan mulai melakukan pengedaran dengan memanfaatkan anak-anak kecil sebagai kurirnya. Tak lupa, ia juga memberikan bagian kepada beberapa oknum polisi agar mereka tutup mulut dan tidak mengganggu bisnisnya. Tiago ternyata sering membeli kokain dari Benny, dan karena sering bertransaksi dengannya, Benny pun menjadi tertarik dengan gaya berpakaian Tiago. Dari sanalah, Benny merubah total penampilannya dengan baju-baju bagus yang dibelikan oleh Tiago. Karena memang dasarnya si Benny ini baik, ia pun memberikan upah kepada Tiago sekaligus diajak makan narkoba bareng. Dengan bergabungnya Benny dan juga karena ia loyal sering mentraktir minum dan narkoba, mereka jadi sering berkumpul bareng dan banyak menghadiri pesta-pesta malam. Sayangnya datangnya Benny membuat Rocket tersingkir karena Angelica sepertinya tertarik dengan Benny. Rocket pun berpikir kalau dirinya tak pernah ditakdirkan untuk mempunyai pacar. Ia pun berusaha mengalihkan perasaan itu dengan melamar pekerjaan di sebuah minimarket. Baru juga beberapa hari bekerja, tiba-tiba ada sekumpulan bocah yang menamakan dirinya Geng Run. Mereka ternyata mencuri beberapa barang di minimarket itu, hingga Rocket pun kena imbasnya, dipecat karena dianggap sebagai bagian dari komplotan bocah-bocah itu. Geng Run ternyata sering melakukan pencurian dan juga mengambil narkoba-narkoba milik Lil Z dengan berpura-pura menjadi kurir. Sudah muak dengan ulahnya, akhirnya Z datang untuk melakukan perhitungan. Semua anak yang ada di sana pun berlarian guys, dan sialnya 2 orang tertinggal. Disinilah kembali Z menunjukkan kesadisannya dengan menembak kaki mereka. Dan puncaknya, ia pun menyuruh anak buahnya yang paling kecil untuk membunuh salah satu dari mereka. Kejadian di minimarket semakin membuat Rocket frustasi dan akhirnya berpikir bahwa tak ada gunanya bersikap baik. Awalnya ia dan temannya mencoba merampok kenaik bus bernama Ned. Tetapi karena kenaik itu sangat baik memberikan ongkos gratis dan juga ternyata orang itu mantan militer dari kota Tuhan, akhirnya dibatalkanlah aksinya. Masih tak mau menyerah nih guys, ia mencoba mendatangi sebuah toko. Dan lagi-lagi gagal karena mereka malah terlibat perbincangan hingga akhirnya si wanita itu memberikan nomor teleponnya. Setelah beberapa minggu menjalani hubungan, Benny akhirnya menuruti saran dari Angelica untuk hidup bersama meninggalkan kota Tuhan. Di pesta perpisahan ini, Benny tampak menyambut seluruh tamu satu persatu. Dengan sikapnya yang baik, ia pun banyak disukai oleh mereka yang ada di sana. Z sendiri yang sebelumnya sudah diberi saran untuk mencari pacar mencoba memanfaatkan momen itu dengan mendekati seorang wanita. Namun sayangnya si wanita yang ia ajak itu ternyata sudah punya pasangan. Dalam kecewanya, Z kemudian menghampiri Benny dan mengungkapkan ketidaksetujuannya. Ia yang tak mau kehilangan sahabatnya mencoba menahan niatnya dengan mengatakan kalau ia akan menyerang Carrot dan nantinya Benny akan meneruskan usaha itu. Namun lagi-lagi Z harus kecewa karena Benny tetap pada keputusannya. Benny pun kembali melanjutkan pestanya dan menemui Rocket untuk memberikan hadiah kamera. Rocket sendiri tentunya sangat senang guys, apalagi kamera itu merupakan kamera mahal yang selama ini ia sangat inginkan. Pesta pun semakin ramai dengan alunan musik yang semakin keras. Saat itulah tiba-tiba suara tembakan terdengar samar-samar hingga membuat semua orang berlarian. Ternyata ada seseorang yang ingin membunuh Z, namun salah sasaran dan malah Benny lah yang mati tertembak. Kematian sahabat satu-satunya itu tentu saja membuat Z sangat kecewa dan juga menyalahkan Angelica atas kematiannya. Walaupun sebenarnya ia tahu kalau itu adalah ulah dari kelompok Carrot.
Malam itu juga, Z segera mengerahkan semua pasukannya untuk menyerang Carrot. Namun dalam perjalanan, Z berpapasan dengan perempuan yang menolaknya tadi dan melihat ia bersama pacarnya yang ternyata adalah Ned. Saat itu juga, Z memperkosa perempuan itu di hadapan Ned langsung. Saking sadisnya, Z juga mendatangi rumah Ned dan langsung menembaki rumahnya dari luar hingga menewaskan sebagian anggota keluarganya. Carrot yang mengetahui kejadian itu mendatangi rumah Ned dan memberikan sebuah pistol untuk membalaskan dendamnya. Dendamnya yang sudah tak bisa ditahan lagi dan juga pengalamannya pernah di militer membuat Ned berani seorang diri datang ke tempat Z dan membuatnya ketakutan segera menyelamatkan diri. Sejak malam itu, Ned pun resmi menjadi anggota geng Carrot dan mereka pun mulai merampok bank demi mendapatkan modal untuk membeli persenjataan sebagai persiapan perang melawan geng Lil Z. Peperangan antara geng Lil Z dan juga Carrot semakin memanas hingga suatu hari Ned yang tertembak oleh salah satu anak buah Z berhasil diamankan oleh polisi. Ia kemudian diwawancarai di televisi dan namanya juga masuk ke dalam koran. Peperangan antara kedua geng ini menjadi sorotan publik dan polisi pun berusaha untuk mengatasinya. Di markasnya, Z merasa kesal karena melihat Ned yang disorot oleh media. Ia pun memiliki ide untuk menyebarkan betapa menakutkan gengnya melalui sebuah foto. Ia akhirnya meminta bantuan Rocket untuk memotretnya bersama dengan para anak buahnya yang menggunakan senjata lengkap. Setelah kejadian itu, Rocket meminta bantuan temannya untuk mencetak foto. Sayangnya, foto itu malah diambil oleh seorang wartawan perempuan yang kemudian diterbitkan menjadi berita utama koran. Rocket pun di sini tentu saja panik ketika mendapati fotonya masuk ke koran dan segera marah kepada pihak penerbitan. Tetapi amarahnya langsung reda ketika wartawan perempuan bernama Marina itu menghampirinya untuk memberi imbalan atas foto tersebut. Saat semua koran beserta fotonya itu tersebar, Z tentu saja sangat senang yang artinya ia semakin terkenal. Hal itu tak berlangsung lama karena Z segera mengumpulkan geng Run untuk diberi senjata sebagai kekuatan tambahan dalam melawan kelompok Carrot. Nah, dari sini guys, sampailah ke awal cerita tadi, di mana Rocket terjebak di antara para polisi dan juga geng Lil Z. Yang terjadi selanjutnya, salah satu tembakan tiba-tiba terdengar dan menewaskan salah satu anggota Z. Tembakan itu ternyata berasal dari geng Carrot dan peperangan pun tak bisa lagi terhindarkan. Semua anggota Z ataupun Carrot dikerahkan dan mereka saling kejar satu sama lain. Suara tembakan terdengar di setiap gang jalan dan mayat-mayat pun berserakan di mana-mana. Sementara itu, Rocket dengan kameranya berusaha tetap di tempat aman sambil mengabadikan momen perang itu dengan kameranya. Setelah semua anggota kedua geng itu habis, Z ataupun Carrot akhirnya berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam mobil polisi. Rocket yang melihat kejadian itu pun keluar dari persembunyiannya. Dan saat itulah ia berhasil mendapat gambar di mana Lil Z bebas setelah menyogok para polisi dengan seluruh hartanya. Namun tak lama kemudian Z pun tewas dibunuh oleh bocah-bocah dari geng Run sebagai balas dendam karena waktu itu sahabatnya telah dibunuh. Foto peperangan itu ia serahkan kepada penerbit dan menjadi berita utama koran hingga ia pun mendapatkan bayaran yang sangat besar. Sementara geng Run dan para bocil-bocilnya berencana untuk menjadikan geng mereka pengganti Z dan meneruskan perjuangannya untuk menjadi yang terkuat di kota Tuhan. Setelah kejadian itu, Rocket pun mengganti namanya menjadi Wilson Rodriguez.